Oke, selamat malam. Kita berjumpa lagi di channel Gosip Saham kali ya. Oke, hari ini tanggal berapa ini? Sabtu tanggal 9 November. Oke, kita sempatkan aja dulu waktu ya, sambil target mungkin satu konten satu hari. Oke. Market kemarin Jumat kita naik kayaknya ini. Sebelumnya 7244, sekarang ditutup 7287, berarti hijau naik sedikit, nggak apa-apa, biasa market merah. Kita lihat faktor penggerak hari Sabtu kemarin, pemberatnya. Top gainer MLPT, Brand, Tepia, Petrosi punya Bapak Prayogo Pangestu semua ini. Tepia, Petrosi, Brand, cuan. Emang sementara pengen jadi orang terkaya ini Bapak Prayogo. Oke, ini faktor top gainernya yang untuk lapis kedua: TWGL, FMI, Jawa, BEPS, Senjia, Kelas Puter, Brand. Oke, biasa ganti-gantian ini. BEX turun ini, biasa naik. Biasalah turun naik. Sekarang kita lihat yang beratnya, top loser. Ada DSSA, Polu, JSPT, Karwe, Raja, Indoput, TGKI, TMG, MCN, Live, Merck, Isat, BCA. Oke. Selanjutnya top loser kedua, lapis kedua: Polu, Pico, Tosca, Jungle, CNKO, Mesin, Raja, Petis, Tambang, Pol, BCIP. Harganya murah-murah ini, murah dalam segi rupiah. Ya, market merah karena lebih dominan pengaruh dari kemenangan Trump ya. Amerika menurunkan suku bunganya 25 basis poin, otomatis di Amerika suku bunga turun, ekonomi mereka akan menggeliat. Mereka yang pengen ngutang bisa ngutang, karena suku bunga turun otomatis pergerakan naik. Makanya mungkin kita aja bursa Amerika ini lagi global, coba lihat. Nah, itu kan bursa Amerika lagi pada hijau ini. Nasdaq, Dow Jones, sama S&P 500 mana nih? S&P 500. Nah, ini punyanya indeks Amerika ini, S&P 500, Nasdaq, sama Dow Jones. Udah lihat, mereka pada hijau semua karena mereka melihat ekonomi bergerak, otomatis akan ada pertumbuhan ekonomi dan saham akan naik. Oke, wajar. Tinggal kita lihat untuk pemerintah kita, mungkin pemerintah akan menaikkan juga sih. Pemerintah akan menurunkan tipis biar ekonomi kita bergerak juga. Gak apa-apa, kita lihat di drama selanjutnya. Oke, pasar penggerak udah kita lihat. Agenda nggak ada sih, hari Sabtu kan bursa saham libur. Apalagi nih, kita lihat berita aja ya. Kita lihat perkembangan makroekonomi serta cerita-cerita di negeri kita. Ada berita apa ini hari ini? Michael Saylor, ini tokoh itu juga sih, investor kripto.
Dia pegang banyak. Oh ya, untuk pasar kripto selamat buat kalian yang megang karena dia udah ATH ini. Kalau dalam rupiah sudah lebih dari 1,2 miliar per koin. Wis, selamat. Cuman ya itu tadi, nggak ada fundamentalnya. Yang pasti dia karena Trump menang, dan Trump kayaknya dia mendukung ke industri kripto. Jadi yang sentimen, narasi yang membuat harga kripto naik. Oh ya, kripto ini token yang pertama dan banyak pemakainya. Pemakainya banyak enggak sih, dia karena jumlahnya terbatas dan biasa diperdagangkan sehingga seperti barang langka nanti, walaupun enggak ada fundamentalnya. Itu tadi, fundamentalnya mungkin hanya biaya penambangannya untuk memperoleh. Otomatis nggak mungkin harganya akan jatuh di bawah biaya memperolehnya ya. Oh ya, kita coba cari tahu misalnya harga menambang 1 Bitcoin itu berapa dolar. Jadi itu sebenarnya harga fundamentalnya. Oke, selingan kita tanya sama AI aja. Oh ya, misal kita tanya Gemini nih. Oh ya, kita tanya AI. Biaya tambang 1 Bitcoin berapa dolar? Kita lihat, tahu enggak dia? Biaya menambang 1 Bitcoin fluktuatif dipengaruhi faktor, yaitu harga listrik, tingkat kesulitan, dan efisiensi. Tidak ada angka pasti untuk menambang 1 Bitcoin. Biaya penambang di negara. Ada enggak dia ngasih angka ini? Oh, enggak ada. Sendiri enggak tahu, yaitu tadi jawaban dia. Berdasarkan harga listrik dan tingkat kesulitan. Ya udah, kita kembali ke aplikasi kita. Oke, apalagi berita ini. Peter Brand wants Ethereum bullish price. Oh ya, biasanya kalau Bitcoin naik, koin-koin turunannya pada ikut naik nih, Ethereum sama altcoin. Luncurkan Super App BSI. Oh iya, memang bank-bank besar sekarang mereka kedepannya akan memperkuat di bidang digital, yaitu tadi dengan aplikasi. Makanya mungkin BCA punya aplikasi, BRI semua, karena mereka memperoleh keuntungan besar dari aplikasi tersebut. Dengan aplikasi tersebut transaksi lebih mudah karena mungkin pembayaran pakai QRIS sekarang. Selain itu otomatis mereka akan bisa mengurangi kantor cabang beserta teller-tellernya. Apalagi misalnya kayak BCA itu ATM dia sekarang hebat. ATM-nya bisa buat store tunai, jadi nggak perlu lagi pakai teller, dan aplikasi buat transfer, buat QRIS juga. Jadi sebenarnya efisien. Nah, dari situ kita bisa ngelihat faktor yang sangat mereka butuhkan nanti lebih banyak di bidang digital. Otomatis aplikator, pembuat aplikasi itu pasti, terus mereka juga pasti perlu basis data, server beserta turunannya. Bidang-bidang teknologi nanti ini yang sangat berkembang ke depannya. Apalagi semakin banyak data nasabah, semakin banyak data-data lainnya, mereka pasti akan memiliki big data dan harus memiliki infrastruktur. Big data tersebut akan disimpan di server. Semakin besar big data, berapa mungkin ribuan tera, nanti server dulu kan semakin banyak, infrastrukturnya juga harus sesuai, harus on 24 jam
dan harus berpendingin, bahkan mungkin bukan cuma kipas AC lagi, berpendinginnya nanti pakai nitrogen. Nah, kita bisa lihat artinya ke depan bidang itu yang akan mendominasi. Udah siap-siap aja. Oke, kita lihat berita selanjutnya. Aku banyak berita soal kripto ini. Iya, mereka lagi ATH, wajar lah, all time high. Prabowo Xi Jinping saksikan penerbangan 7 kali Indonesia Cina. Ya udah, nggak apa-apa selama investasi Cina bisa buka lapangan kerja dan menambah devisa kita, nggak apa-apa, asal sama-sama menguntungkan lah. Cuman ya itu tadi, pasti ada syaratnya. Produk Cina mereka akan buang ke kita karena kita pasar yang besar dan konsumtif, sementara mereka udah penuh. Sementara sih pintar mereka, tapi ya kita realistis saja. Kebijakan subsidi untuk apa? Yang pasti subsidi itu harusnya memang harus tepat sasaran sih. Kalau bisa yang benar-benar memerlukan, yaitu ya mungkin orang-orang yang nggak bisa dapat penghasilan, mungkin karena kekurangan fisik, cacat, atau karena udah tua, itu yang paling utama. Kalau yang masih kuat harusnya nggak usah lah dapat subsidi. Laba melonjak, emitennya bagi dividen. Dividen interim, kalau kita intip aja dah, siapa ini emitennya. Laba melonjak, Sinarmas Agro, SMAR. Nah ini enaknya kalau kita punya emiten, cuman aku nggak punya sih. Pokoknya kalau kalian punya emiten yang rutin bagi dividen, ya kalian santai aja, tidur, paling pantau laporan keuangan per kuartal, baru bisa putuskan mau hold atau sell, atau malah mungkin buy buat nambah muatan kalau memang harganya tepat dan waktunya tepat plus dananya ada. Oke, kita lanjut. Konglomerat RI sampai Prabowo kunjungan. Oh iya, Bapak Prabowo lagi kunjungan ke Cina. Semoga selamat aja. Pong-pong perahu di perbatasan RI yang gunakan energi bersih. Ya sih, kedepannya kayaknya energi bersih ini, EBT, energi baru terbarukan, sedang digalakkan. Narasinya sih buat keseimbangan alam, nggak apa-apa, sekalian ya ningkatin teknologi. Berawal coba-coba beri agen briling buka bank mini bagi warga. Oh ya bener, bank sekarang jauh lebih hemat, jadi dia seperti terbaru BRI memang mengurangi kantor cabang dia lebih mengutamakan masyarakat sendiri yang melayani nasabah, soalnya dia nggak itu ya, maksudnya biaya mereka jauh kurang. Misalnya kalau kayak gini, agen briling buka bank mini, yang jelas masalah keamanan itu tanggung resiko mereka sendiri, jadi pihak bank sebenarnya hemat. Oke, lanjut aja. SMGR dukung pembangunan infrastruktur perumahan lewat semen hijau. Produk semen hijau, produk semen hijau ini berarti produk semennya ini dia menggunakan energi baru terbarukan untuk memproduksi semen. Anggap aja penemuan baru lagi ya, paling mungkin maksudnya tenaga listrik untuk pembuatan semen, mungkin mereka sudah menemukan alternatif, entah pakai tenaga air, diesel, bukan tenaga listrik mungkin. Tiap lagi nih, super FBC, jagakan transaksi nasabah, BRIMO dengan fitur atur limit transaksi. Udah standar sih. Tarif tol tebing tinggi Dolok Merawan, disaksikan Prabowo Xi Jinping tekan kerjasama mineral. Nggak apa-apa, lanjut Pak. Apalagi ini, harga minyak mentah naik jadi 73,3 dolar per barel. Kan biasanya harga minyak ini naik bila terjadi supply chain, misalnya kayak di Amerika terjadi badai
biasanya harga melonjak mereka, soalnya pengirimannya lambat serta infrastruktur yang rusak. Apalagi ini analisisnya. Ilham ungkapan pendidikan Briling. Iya, nggak apa-apa. Komoditas CPO mulai masuk kategori minyak nabati premium. Mau nggak mau Eropa mungkin nerima, soalnya kita penghasil salah satu CPO terbesar ini dari Asia Tenggara. Jangan silih pala, tipnya bus yang aman, Standard Charter, Vitok, Avalanche terungkap sebuah saham boncos yang bikin pemodal rugi besar. Biasanya saham-saham gorengan emang. BSI mau buka cabang di Arab Saudi. Oke, bagus aja. Memang harusnya BUMN itu ekspansinya keluar sesuai bidangnya, dia syariah, cocok buka di Arab Saudi. Nasabah utamanya mungkin orang-orang KBRI sama pekerja migran dari Indonesia, baru keluar. Harusnya kayak gitu. Jadi berkata harusnya swasta buat ya cari rezeki di negeri sendiri. BUMN harusnya kedepannya itu harus menjajah negara lain lah. Dari berbagai tip agar nasabah bisa terhindar dari penipuan digital. Si penipuan digital ini mungkin kita harus lebih banyak di literasi, cuman dari pihak vendor atau pengelola atau yang punya aplikasi juga harus berpikir jauh ke depan. Soalnya kadang hacker sekarang mereka selalu satu langkah lebih di depan. Itu sih kenyataannya. Prabowo ke Cina demi tambah peluang pertukaran pelajar. Gak apa-apa. Misalnya kayak China dulu kan dia gitu, dia kasih beasiswa buat anak-anak negeri mereka yang punya kemampuan buat belajar ke Eropa, ke Amerika, masa tentang teknologi. Nanti mereka akan pulang, udah ilmunya kepake semua. Apalagi nih, pemadaman lampu serentak di Jakarta malam ini. Malunya ini masa blackout. Apa karena sudah mau lepas jadi ibu kota, pindah ke IKN. Apalagi ini berita ya buat analisa kita. Kelola uang makin mudah pakai fitur limit, maker seller anggur. Luncurkan super app ya. Udah kayaknya berita keulang-ulang aja nih. Udah kita tambah berita di RTI. Nah, ini memang kalau RTI tampilannya agak jadul, tapi dia lebih detail. Nah, kayak gini. Terakhir posisi bursa saham kita 7287 ditutup di zona hijau. Oke. Market cap kita lihat ini 12.275.148 triliun rupiah. DX. Oke, ini data-data. Nah, ini Virgin Shell. Sekarang market kita didominasi, emang sih domestik udah mulai banyak loh kan, lebih banyak yang hijau nih domestiknya, beli di sekitar 40%, 17 billion saham. Asing juga ada, cuman asing lebih banyak keluar, ini kelihatan 13,29% keluar, yang masuk 9,67, tapi dibeli lagi sama domestik 40,33. Itu berdasarkan jumlah saham. Kalau berdasarkan rupiahnya, ini asing keluar 4,8 triliun, tapi asing yang masuk 2,6 triliun. Tetap masih didominasi domestik ini, nggak apa-apa. Oke, apalagi yang mau kita lihat? Chart indicate Dow Jones, dolar hijau, yang merah berarti cuma Hong Kong dan China. Hong Kong, China,
Q45 merah, Amerika pada hijau. Watchlist, oh ini mover. Nah ini pemberatnya, ini pemberatnya Bank Mandiri 6325, BRI 4520, BCA 1075 pada umum. Ada road turun, currency USDR sekarang 15.665, turun ya berarti. Nah metal, di sini kita bisa ngelihat ini harga komoditas, misal silver kelihatan 31,29 per ons, emas 2688,50, platinum, silver. Nah ini bursa komoditas metal. Kita belajar lihat yang lain ya. Untuk kalender, oh iya nanti Senin DAS ini dia akan IPO di harga 880. Berdasarkan prospektusnya sebenarnya harga nominal dia 100 rupiah ya, lumayan untung sih, 700% berarti kalau yang pemilik awal di saat harga IPO nanti. Kita lihat aja yang mau, oh ini yang mau IPO nanti naik bot DAS. Nah ini basic material, dia di bidang material utama kalau nggak salah tambang nikel dia. Jumlah yang diedarkan 300 juta lembar. IPO price harganya 880, uang yang diperoleh sekitar 204 miliar. Oke. Ini yang IPO, yang notation. Oh ini yang dapat tato ini. Oh bukan. Oh iya yang dapat tato. Cuman tampilannya kayak gini. Jadi kita emang agak sebenarnya sih enakan punya ajaib. Tapi nggak apa-apa, kita saling melengkapin aja. Oke, kita lihat berita pada hari ini. Kino luncuran Colpra Lemon. Kino ini consumer good. Yang terkenalnya sih permen Kino. Hotspur didakwa atas nyanyian homofobik penggemar di Old Trafford. Ya, biasalah. Kemitraan seluruh Indonesia perlu diperkuat. Ya, asal nggak merugikan Indonesia sih nggak apa-apa. Tugas Gendek meriahkan Beyond BSI launching. OJK kolaborasi majukan edukasi keuangan. Dream Team Ruben Amedio. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan. Tuan rumah pameran Interview ke-25. Ciputra meluncurkan 11 unit rumah mewah. Capai target IVF bukan nilai transaksi. Jadi target tahun ini kecapai mereka. Artinya set kredit roda 2 masih bagus. Intip strategi Garuda Bulk kinerja sisa. Semen Indonesia dukung pembangunan perumahan semen hijau. Oh yang mirip yang tadi beritanya. Jadwal lengkap pembayaran dividen interim FVCT. Nah, FVCT ini aku punya ini. FVCT ini dia perusahaan di bidang kayu lapis, cuman dia dominan ekspor ke Amerika. Nah, ini enaknya kalau ekspor ini dia saat rupiah naik, suku bunga laba dia lebih bagus. Makanya mungkin FVCT ini beli saat rupiah lagi turun, itu sih syaratnya. Dan harganya rasanya masih wajar ini, soalnya FVCT ini masuk di papan akselerasi, dia masih baru lah, tapi sudah rajin bagi dividen mulai dari awal. Nah dia mau bagi lagi nanti ini, lumayan. Dividen interim 3 rupiah per lembar. Nah emang sih kelihatan sedikit kan 3 rupiah, kalau punya satu lot misal jadi 300 rupiah. Nanti lihat aja berapa harga FVCT. Oke, FVCT udah. Cenap, daya beli masih jadi tantangan bagi industri multifinance. Ya sih, daya beli ini
Ya itu tadi, takutnya khawatirnya daya beli ini uang yang beredar di pasar kurang, bukan karena nggak sanggup beli. Yang dikhawatirkan itu adalah uang itu lari keluar melalui judi online. Itu yang ditakutkan pemerintah sebenarnya. Optimis penjualan mobil diproyeksi ngegas tahun depan. Iya, cuman mobil ini yaitu antara EV listrik atau masih bidang yang masih memakai tenaga fosil atau hybrid. Jadi sekarang di luarnya ada tiga jenis kali ya, yang pakai tenaga fosil, ada yang hybrid, mungkin separuh fosil separuh baterai, dan yang full EV, electronic vehicle. Apalagi BYD masuk, bilang harganya sih dengan kualitasnya lumayan. Itu kita lihat aja nanti beritanya yang mana yang akan merajai jalanan kita ke depannya nanti. Lanjut berita selanjutnya, gandeng karoseri menawarkan bus listrik, dugaan semu. Ini terkait dugaan transaksi semu saham Barito Renewable. Udah pasti nih, mereka saling oper-operan barang biasanya dengan perusahaan afiliasi, jadi kelihatan seolah transaksinya lancar, padahal dari perusahaan A ke perusahaan B, padahal dia satu grup semua gitu. Dia buat mancing pembeli, naik, nanti begitu ada yang masuk beli yang retail lokal, kejebak, dia akan turun lagi gitu aja. Pokoknya dia gajak turun sampai si orang itu ngelepas lagi, cut loss, daripada makin rugi. Cuman kalau kita udah tahu fundamentalnya sih, biasanya kita nggak bakal kejebak yang kayak gini. Ini kita tonton aja dramanya. BNI hadir menjadi banking FIF, capai target super app, jadwal lengkap pembagian dividen Kurni Mitra KMDS. Oke, tak hanya kredit bank, aturan hapus tagih juga pembelian PBN, OJK terbitkan, FKS andalkan produk bihun, Trump teleponan dengan Zelensky, Elon Musk ikut nimbrung. Mungkin Trump udah mulai ngelobi presiden Ukraina buat agak santai lah, nggak usah terlalu memporsir pikiran sama tenaga cuma buat tembak-tembakan, terus yang jadi korban ya generasi mereka sendiri. Ya kayaknya mungkin nanti agak aman lah selama Trump naik. Aturan khusus BNPL masih digodok, sudah ditetapkan Prabowo, kriteria hapus utang macet. Yang nggak apa-apa nih kalau UMKM yang kemarin kejebak karena aturan terus kena blacklist, sekarang boleh dibuka lagi biar mereka bisa aktivitas dan ekonomi jalan lagi. Saham Mitratel akan akuisisi fiber optik di Desember. Nah, bicara fiber optik ini kayaknya ini sementara ini termasuk bagus. Fiber optik dia jalur distribusi datanya melalui fiber itu kan kecil tipis bro, kayak selai rambut. Nah selain itu kalau dia pakai fiber mungkin agak kurang gangguan. Kalau misal yang dia masih pakai sinyal satelit itu kadang kalau ada gangguan cuaca, badai, udah terputus datanya. Makanya fiber optik sekarang dengan ukuran kabel mungkin gak seberapa, dia bisa memuat serat fiber banyak, otomatis lalu lintas data lebih cepat, bisa muat banyak. Dan makanya sekarang bahkan kabel fiber optik juga ditanam di laut buat lintas negara. Ya sementara saat ini fiber optik salah satu pilihan yang terbaik lah untuk transfer data. Cuman ada itu kan sekarang kalau isu kedepannya yang pasti kayak Elon Musk, dia udah mengeluarkan Starlink, dia pakai satelit yang di jalur rendah lah antara bumi sama luar angkasa. Dia bisa mengcover area
Nah, yang terbaru lagi bocorannya ada istilahnya hub. Jadi rencananya Boeing dia akan membuat drone yang akan diterbangkan mungkin ke area stratosfer atau di atas area pesawat lah. Jadi nggak ada lalu lintas pesawat, dan rencananya dia akan menempatkan drone di situ. Drone ini otomatis dia juga bisa akan mengcover wilayah yang mungkin lumayan luas lah. Jadi dia mungkin di posisinya di bawah satelitnya Starlink, tapi dia di atas area pesawat. Nah, kelebihannya karena dia bukan satelit, hanya berbentuk drone, mungkin biaya produksinya lebih murah. Selain itu juga dia mungkin mengambang area di sana kan, ibarat kata bukan nggak ada udara yang bisa mengganggu posisi dia. Drone itu akan posisinya tetap, tapi dia akan memancarkan sinyal ke area di bawahnya. Udah kan pernah ada sih yang konten kemarin bikin, setelah dihitung-hitung untuk mengcover seluruh Indonesia baik daratan dan lautan itu hanya memerlukan sekitar 200 drone atau lebih lah. Bayangkan aja jika seandainya itu 200 drone lebih itu dipasang di posisi di atas area kita dan bisa mengcover seluruhnya, baik itu daratan, lautan, gunung. Sebenarnya itu bahaya buat instalasi, bukan bahaya sih, pokoknya yang akan terdampak nanti tower-tower itu gak akan berfungsi. Cuman ya itu lagi, kita lihat ke depannya bagaimana ya. Paling kelemahannya drone itu seandainya ada gangguan sih, misal ada perang di udara, atau siapa tahu ke depannya nanti ada perang pakai satelit, akan terganggu. Jadi mungkin nanti teknologi ke depan akan ada kelebihan kekurangan masing-masing. Kita lihat aja, yang penting itu di area bidang telco lah. Tapi yang jelas mereka pasti akan terus mencoba inovasi yang lebih murah, efisien, dan efektif mengcover seluruhnya. Nanti kita lihat lagi. Tadi fiber optik ya. Perkuat layanan PLN, gencar transformasi bisnis. Cek saham tambang, energi sudah menang. Yang jelas tetap diperlukan sih tambang sama energi ini, soalnya dia paling gampang dicari dan sementara banyak yang masih pakai, terutama industri sama perusahaan listrik sama transportasi. Kecuali udah pakai baterai semua, otomatis tambang masih cerah lah ke depannya. Peluang bisnis jual beli akun game. Ini mungkin alternatif buat Gen Z kali ya. Mungkin mereka belajar pengen cari uang, jadi sekalian hobi, sekalian cari uang, nggak apa-apa, yang penting uangnya dia bisa tabung, dia bisa investasikan, atau ya dikembangkan lagi lah. Harga Bitcoin melonjak ke 88. Proyeksi aja sih ini masih, cuman bisa jadi sih kalau memang narasinya bagus serta katalisnya banyak, bisa aja. Soalnya nggak ada batasan untuk kenaikan harga ini. Nah, BSI luncurkan Super App, udah. Kinerja laba perbankan jumbo di topang usaha, rupiah menguat. Zelandia, benua ke-8 dekat Indonesia yang tersembunyi. Ini benua baru. Cuman bisa aja sih sebenarnya ini benua baru karena ada perubahan cuaca, ada area yang laut mungkin surut, tapi ada area yang lebih naik air, otomatis kadang ada daratan-daratan yang keluar, mungkin bentuknya kayak benua. Nggak apa-apa, buat penelitian lagi. Aturan alokasi anggaran Kementerian, Jose Mourinho sanksi larangan pertandingan dan 300 juta denda. Bisnis laku pandai perbankan terus tumbuh. Tadi nih, masyarakat sekarang jadi bank. Linda pasok kebutuhan gas industri, begini proyeksi RSG, pos Pindad siapkan mobil Maung MV3. Boleh juga, Pindad sekarang bisa produksi karena ada pembeli pasti. BI kembali pangkas suku bunga, kan kalau BI memangkas suku bunga, otomatis
kredit akan naik dan ekonomi akan tumbuh. Tapi bila terus berlanjut nanti akan ada inflasi lagi, siap-siap aja. Herman Rotanoku Borong 423 sampai Tavalen. Bagus nih, nggak apa-apa kalau memang ada uangnya. Penyaluran kur mandiri, jadwal lengkap pembayaran dividen Axio. Oh ya, Axio ini kalian pasti tahu, Axio ini produsen laptop ya, karena dia TKDN dalam negerinya tinggi. Dia juga produsen memori DDRAM kalau nggak salah. Nah, ini bidang teknologi ini sebenarnya bagus nih. Axio ini harganya murah dan dia rajin bagi dividen. Nanti kita cek aja. Prabowo serius bangun tanggul laut raksasa Bandar Gresik. Oh iya, ada sih denger ini. Mungkin dia pengen ngikutin kayak Jepang, Eropa, buat seandainya ada tsunami atau bencana dari laut udah bisa ketahan. Gak apa-apa, selama itu bisa jadi supaya aktivitas jalan lah. Harusnya sih kalau bisa padat karya ya, bangun tanggul, jadi banyak tenaga kerja yang kepake. Apalagi nih, strategi karakterisasi aspal Buton. Oh ya, Buton ini penghasil aspal di negeri kita. Fokus utama Jembo Kabel untuk masa depan. Oh, Jembo Kabel ini dia produsen kabel tembaga. Sekarang udah macam-macam, kabel FRC, kabel tanah api, kabel ukuran yang high voltase, medium, sama fiber optik. Bagus nih di emiten dia. Cuman ya itu tadi, manufaktur kayak gini takutnya Cina masuk juga nanti. Tapi ya itu udah resiko sih. Cuman kalau pun masuk ya udah, kita keluar pelan-pelan. Strategi Trisula, AHY pastikan kebut pembangunan IKN. Enggak, udah lanjutin aja, tanggung soalnya udah, kalau sampai macet malu lagi. Industri kosmetik diprediksi tetap tumbuh. Iya, kosmetik ini sebenarnya tetap tumbuh selama ada inovasi dan konsumen mereka pasti tuh, sama ABG bocil-bocil yang masih muda. Mana tadi? Oh ya, update grafik panen berkurang, beras naik di akhir tahun. Beras naik, waduh, ini bisa mahal nanti. Selain makan siang gratis mulai dipakai, kalau sampai produksi lambat mungkin harus ngimpor lagi nanti. Donald Trump efek membuka indeks polset. Iya benar, KBP menjadi perpanjangan produk impor pakaian. Nah ini untuk industri tekstil kita udah dipastikan kolaps sebenarnya. Produk dari Cina udah membanjiri semua, bukan cuma kita, negara lain juga ke Asia semua. Mereka udah kelebihan stok di sana, mau gak mau harus dikeluarkan. Bahkan kalau diganggu dia akan jual lebih murah lagi. Soalnya pemerintah Cina sendiri dia udah menstimulus 2000 triliun apa kemarin beritanya, buat ekonomi dia. Nah, stimulus Cina ini hebatnya, dia bukan ngebagikan kayak kita ngebagikan BLT bansos, enggak. Yang dia stimulus tuh langsung ke pengusaha negeri dia, gimana caranya ekspor keluar. Jadi dengan stimulus itu mereka punya uang buat ngirim, mungkin bahasanya. Kalau mungkin pajak udah dikurangin, terus biaya produksi terbantu dengan stimulus, atau harga mereka makin murah. Soalnya produk mereka udah kebanyakan, Cina sendiri nggak bisa menampung, mau nggak dia harus jual keluar ya, ke Asia, Afrika. Kalau Eropa, Amerika mungkin lagi agak berat mereka, cuma pasti mereka tetap coba, intinya harus keluar aja. Nah itu yang harusnya kita pelajarin. Apalagi ini cara buka rekening BCA gampang itu. FIF Group Samarinda ajukan sebagai pembiayaan praktis dan keuangan. Menteri ARA sampaikan usulan skema uang murah. Nah, Menteri ARA ini kalau nggak salah bidang perumahan, Bapak Marwar Sirait. Oke. Oh ya, dia fokusnya sih pengen ngebangun itu rumah tapak buat semua lah. Nah di sini sebenarnya agak
agak sedikit itu sih ya. Mungkin Pak Marwar ini mikir Indonesia ini masih terlalu besar, tapi sebenarnya gini, kemarin ada kepala daerah yang ngeluh dia, satu sisi ada yang kementerian minta ya sediakan lahan untuk pembangunan rumah, menteri yang lainnya minta ada lahan untuk industri, menteri lainnya lagi minta ada lahan untuk pertanian buat cetak sawah, dan di sisi lain ada menteri yang minta agar hutan terjaga. Kepala daerah ini bingung, dia punya wilayah kecil, kalau ngikutin kemauan seluruh menteri nggak masuk akal. Padahal kenyataannya dia bilang justru hutan di area dia itu udah dimasukin petani buat sawah, belum lagi dijepit sama industri sama perumahan. Dia bilang nggak mungkin lagi, cuman ya itu. Nah, kalau kita sebagai warga sih kalau berdasarkan sebenarnya pola pikir bahwa Indonesia punya lahan yang luas itu mungkin harus dirubah. Kita bayangkan aja jika kita Singapura, negeri kita kecil, jadi setiap inci lahan kita itu sangat berharga. Seharusnya untuk rumah tinggal itu mungkin ya mau gak mau harus vertikal ke atas, rumah vertikal ke atas ya. Kalau bisa setiap warga punya, udah yang penting mungkin safety-nya semua ya, sertifikasi dan lain sudah beres. Sisa-sisa lahan ini yang benar-benar kita kelola, yang mana buat hutan, untuk hutan lindung udah kita siapkan. Mungkin baru kita survei yang mana untuk lahan pertanian dan di mana area tambang ya harusnya udah kita keluarkan isi tambangnya, tambang nanti reklamasi baru kita bangun lagi. Cuman kalau kita kalau Bapak Menteri kita mikir Indonesia masih luas, ya itu akhirnya sayang sih sebenarnya. Harusnya kita berpikir bahwa Indonesia ini kecil dan ke depan selalu ada apa ya, pokoknya ke depan tuh anggapnya akan ada bahaya yang mengancam. Jadi kita jangan sampai santai lah intinya. Oke, mungkin itu aja. Kita baca berita yang lain aja lagi. Juventus menemukan cara mengatasi masalah aplikasi Brimo. Terus apa lagi nih? Harga emas antam. Dirjen pajak, inflasi Cina melambat. Diskusi bareng 3 menteri untuk saham anak di koleksi asing Satpam. Net sell cuan setahun, bahan yang menjadi bernilai. Rahasia mencapai persen ala Warren Buffett. Nah ini Warren Buffett ini ya ini investor yang masih hidup ini, udah ngelewatin berbagai macam perang. Nah dari sini kita harus belajar ini. Intinya sih bapaknya lebih sederhana lah rasanya Pak Warren Buffett ini. Umurnya beliau udah 90-an, 96 kalau nggak salah. Ciri khasnya kesederhanaannya, padahal uangnya banyak banget ini. Tinggalkan kebiasaan lama, disiplin mengelola emosi. Iya benar, soalnya di pasar saham ini lebih ke permainan psikologi sebenarnya. Tidak berkorban padahal tidak penting, kenali diri sendiri, bergaul dengan orang tepat. Oh iya benar, menghemat pengeluaran. Oh benar lagi, intinya itu ya. Lagi nih, gurihnya cuan usaha bawang, ayam di Indonesia, Donald Trump menarik diri dari perjanjian iklim Paris. Nah ini berarti Amerika dia nggak untuk energi hijau mungkin nggak terlalu menarik buat Donald Trump ini. Laki-laki 1 hari menjadi korban pembunuhan di Gaza. Ini moga cepat selesai aja di Gaza sama Israel ini. Rangga energi hijau makin besar defisit,
Trump menang, Elon Musk untung besar, kapitalisasi pasar Tesla tembus 1 triliun. Wow, pantesan dia jadi orang terkaya nomor 1. Cuman ya kekayaannya itu hanya berdasarkan harga saham. Seandainya harga saham turun ya dia turun juga. Jadi kekayaannya itu bukan real dalam bentuk uang cash, dia hanya berdasarkan harga saham. Harga emas merosot, Bulog jadi badan otonom, perhiasan kerajaan akan dilelang. Oke, kita lihat berita udah. Kita ke ajaib aja loh. Kita analisa tipis-tipis dulu. Oh ya, kita lihat ini aja saham. Oh ya, lanjutin yang kemarin. Oke, penghasilan dividen terbesar. Nah ini. Nah di jet aplikasi untuk saham pembagi dividen tuh sebenarnya udah terbantu. Ini saham-sahamnya, dan untuk perhitungannya, oh ya ini patokan dia, penghasil dividen tinggi. Strategi ini menunjukkan perusahaan dengan hasil dividen yang tinggi berarti perusahaan cukup banyak mengalokasikan pendapatannya menjadi dividen. Strategi saham ini cocok bagi para investor mencari perusahaan dengan arus kas tinggi dan memiliki komitmen mengembalikan nilai pada pemegang saham. Patokan dia dividen yieldnya lebih dari 5%, payout ratio 80%, dividen strike-nya 2. Dividen yield itu persentase nilai dividen dia. Jadi misal taruhan kita gini kan, bunga bank mungkin 1%, mungkin obligasi 3-4%, terus usaha misal sewa kontrakan 6%. Jadi otomatis biasanya kita yang dividen investing dia akan mencari dividen yield itu yang lebih dari 6% rata-rata per tahun. Nah 6% per tahun itu mungkin kalau bagi orang biasa kan pasti akan ngelihat kecil banget. Misal investasi 10 juta, dividennya 6%, 10 juta dia bilang, sementara 1 tahun cuma dapat 6%. Kalaupun dibagi 12 enggak seberapa. Nah memang sisanya kan yang kita yang utama itu adalah pasar saham ini bisa dibilang passive income. Passive income dimana kita nggak perlu mengeluarkan tenaga, kita nggak perlu ikut campur, kita cuma cukup memantau laporan keuangan mereka dan biar para ahlinya yang bekerja. Tapi 6% ini jika yang mereka punya uang besar itu lumayan daripada ditempatkan sesuatu yang nggak pasti. Apalagi pengaruh kompon efek itu berjalan. Hasil dari dividen tahun pertama, kemudian investasikan lagi, belikan sahamnya besar, tahun depan dia bagi, karena sahamnya jumlah lotnya membesar, dia akan dapat dividen lebih besar lagi, dan terus menggulung sampai biasanya kalau hitungan puluhan ya mungkin 5-10 tahun udah kerasa kelihatan bedanya. Payout ratio 80%. Nah payout ratio ini adalah dari 100% laba bersih lah ya, yang udah dipotong biaya. 80% itu akan dijadikan dividen dan 20% nya akan disimpan atau digunakan perusahaan untuk ekspansi. Ini udah bagus itu. Dividen strike lebih dari 2. Dividen strike ini mungkin lebih ke poin anggapan jika dilihat dari tahun. Semakin tinggi dividen strike itu artinya dia semakin banyak tahun membagikan dividen, bisa dibilang rutin. Iya. Oke, kita lihat apa aja. Kayak kemarin kita BSSR ya. Oh singkat kau kemarin sampai BSSR aku keluar ya, soalnya ada kesibukan lah. Oke,
sekarang kita lihat LPVF. LPVF ini grup dari Lipo. Nah, siklusnya kalian lihat 5 tahun terakhir. Dia dari harga 1000 terus dibonek ke 6000 di tahun berapa ini? Bisa kita lihat ini. Di tahun 2021, sekitar 2001. Oke, oh di sini. Nah, oh ini. Nah, di harga 5.800 di tahun 2022. Sekarang di tahun 2024 dia turun drastis. Nah, untuk LPWeb sendiri harganya sebenarnya murah ini, 1.435 per lembar saham. Oke, kita lihat itu ya, profil. Oh, bukan kok ini. Nah, dia tercatat 1989, berdiri 82. Nah, misalnya Matahari Department Store, kalian tahu sendiri Matahari Department Store dia lebih oke, yang jelas dia ngejual sekarang sih campuran kan, aksesoris, pakaian, perlengkapan pribadi lah, mungkin sepatu, sendal dan lain-lain. Matahari sendiri terdampak berat itu pada saat COVID sebenarnya, saat orang pada nggak boleh keluar. Kemudian kita diperkenalkan dengan gaya belanja online, terutama kan ada Tokopedia, Shopee, mereka udah kerasa itu laporan keuangannya langsung turun, grafik juga turun. Oke, kita lihat laporan dividen. Nah, walaupun gitu di Matahari ini dia rutin bagi dividen dan nilainya lumayan besar. Sejak 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini terakhir tahun 2024 dia bulan April. Rp200 per lembar berarti 20.000 per satu lot. Lumayan. Kalau dari presentasi besar itu nanti kita lihat lagi. Finansial. Nah, dari finansial sih kuartalan kelihatan sih revenue-nya dia turun dari 2,1 triliun sampai sekitar 1,7. Otomatis net income, laba bersih dia juga turun. Balance sheet, nah ini yang parah ini sebenarnya nih. Aset dia dari sekitar 6,5 triliun turun ke 4,8 triliun. Nah, aset dia ini dia jual, tapi liabilitasnya juga turun. Artinya dia jual aset buat melunasin utang. Sebenarnya nggak bagus sih. Kalau bisa sebenarnya aset itu tiap tahun menaik sebenarnya. Cuman ya mungkin manajemen Matahari mungkin ada pendapat sendiri, mungkin dia entah hutangnya udah jatuh tempo atau dia pengen cari utang baru, terus dia harus lunasin dengan cara menjual aset. Jadi utang lunas bukan dari hasil penjualan, maksudnya bukan dari hasil usaha. Sebenarnya kurang bagus ini. Ya kita jaga-jaga aja. Nah, ditambah ini lagi ternyata cash flow dia menurun kuartal ini, minus berapa, minus 37. Pantas harganya turun ini. Nah, cuman sebagai investor kita lihat lagi, memang dari segi profitabilitas dan keuangan dia lagi masalah ini. Harganya lagi turun, murah, dan tahun depan kita bisa memprediksi ini kalau dia masih tetap seperti ini harganya akan makin turun, dan laba turun, otomatis walaupun bagi dividen juga dividennya turun. Jadi yang kalian punya mungkin entah lebih baik keluar pelan-pelan aja, atau kalau kalian percaya kadang grup Lipo dia punya strategi khusus, bisa jadi kadang dia tiba-tiba dapat utangan besar, dia bisa buat naik lagi harga sahamnya. Nah, itu yang
harus ya kita pelajarin lah. Kita lihat teknikal. Nah, teknikal sendiri analis lebih menyarankan jual ini. Ya sih sebenarnya dari cara kerjanya kelihatan dari asetnya turun, hutangnya turun dari penjualan aset, dan dari usaha dia juga turun pendapatan. Mungkin karena pengaruh lebih banyak belanja online ini, orang nggak lagi ke, cuman dia rame mungkin biasanya nanti sekitar Natal tahun baru, soalnya pasti ada golongan orang-orang yang akan belanja lebih baik ngetes langsung. Oke, nah ini yang utama kita lihat di statistik. Nah kalau di sini sangat baik yaitu tadi, karena dia masih net profit marginnya masih double digit 16%, EPS 554 kali 10 berarti 5.500, sementara harga dia 1.400. Oh ya masih jauh artinya, cuman ya ini PBV dia mahal banget ini 28,83%, terlalu mahal. PI nya 2, DER nya 4.424%. Nah ini biasanya DER sebesar ini DER sebesar ini, debt equity ratio ini adalah presentasi utang dia begitu besar. Jadi kalau pernah sih ada yang nanya ke manajemen dia, alasan manajemen dia sebenarnya utang ini adalah pihak distributor yang ngasih ke Matahari buat nitip barang. Jadi maksudnya enak sih kedengarnya, Matahari ini dia nggak beli, dia cuma dititipi barang oleh para penjual dan nilainya begitu besar. Itu sih versi jawaban mereka. Cuman kalau perusahaan biasa dengan DER sebesar ini udah pasti collab. Nah sekarang dividen nya, dividen terakhir Rp200 per lembar, 200 kali 10 dan kali 20, 200 berarti harga normalnya antara 2.000 sampai 4.000. Payout rasio 36%, dividen yieldnya 13%. Wow, lumayan, hampir 14. Nah kalau lihat dari sini memang murah ini, harga normal 2.000 sampai 4.000, harga saat ini 1.400. jadi murahnya ini ada dua versi, murah karena pasar tidak tahu, maksudnya harganya di bawah wajar, atau murah karena pasar memang sudah gak memandang lagi. Memang kalau lihat dari segi profitabilitasnya udah lemah ini. Murah ini berarti murahan, maksudnya udah calon turun lagi nih. Ya kita lihat aja kedepannya LVPF apa yang akan dilakukan manajemennya. Mungkin ini juga pembelajaran sih buat kita. Dulu mungkin dia bisa nguasain dengan teknologi, sekarang orang belanja pada online semua. Kemungkinan LVPF ini kena imbas dari kemarin. Yang jelas COVID kemarin berdampak hampir banyak sih industri dan merubah pola belanja, pola hidup. Ya itu siklus alamiah lah. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mungkin ya kita ngegosip sama aja ngisi waktu. Oke, baik kan kawan.